ngaji dan doa bersama, Jaya Loka bersolawat. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahannya, amin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, musirawas yang berbahagia, beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Mudah-mudahan siang ini penuh dengan cintanya Allah, penuh dengan cintanya Rasulullah. Berdesak-desakan siang hari ini menjadi wasilah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aradallah an takuna mahbuban la muhibban. Allah menghendaki kamu supaya tidak hanya sekedar mencintai tapi juga dicintai. Saya mau tanya, Anda pilih mana? Mencintai apa dicintai? Dicintai. Saya sering mengatakan, menikah dengan orang yang kita cintai adalah harapan, tetapi mencintai orang yang kita nikahi adalah kewajiban. Betul Bu? Makanya kalau sudah menikah jangan lirik-lirik yang lain, betul? Perempuan itu paling suka dikasih mas kawin, tapi ada satu mas kawin yang paling perempuan benci. Apa? Mas kawin lagi. Ada diksi mencintai, ada diksi dicintai. Kalau kemudian kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita, maka hasilnya adalah kebahagiaan. Saya datang atas nama cinta. Bapak Ibu yang datang ke sini ketemu dengan saya atas nama cinta, insya Allah akan ada kebahagiaan di akhir pengajian. Amin. Kalau kita dapat cinta dari manusia, belum tentu manusia itu bisa membahagiakan kita. Tapi kalau cinta itu dari Allah, pasti Allah akan membahagiakan kita. Saya kasih contoh, ada cowok seneng sama cewek. Seorang laki-laki mencintai perempuan, laki-lakinya bilang, "Dek, aku cinta sama kamu, tapi mohon maaf, aku belum bisa membahagiakan kamu." Cewek dengar bahasa seperti ini pasti mundur alon-alon. Saya tahu mas, kamu mencintai saya, tapi mohon maaf karena kamu belum bisa membahagiakan saya, maka saya cari laki-laki yang mampu membahagiakan saya. Betul Bu? Kenapa? Karena jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Makanya kemarin saya di Sulawesi Tenggara. Saya datang ke sini tidak dari Jogja, tapi dari Sulawesi Tenggara, dari Kabupaten Muna, yang jauhnya luar biasa. Saya ditanya, ada nggak Gus kriteria suami jahat? Ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Masuknya. Betul Bu? Santai bapak-bapak, ini masih awal, ibu-ibu kita muliakan. Nanti menjelang maghrib mereka kita bantai bareng. Makanya kalau saya lihat tadi saya datang masuk, subhanallah, wajahnya glowing, betul? Begitu lihat wajahnya, wow. Begitu lihat kakinya, weh. Makanya ada istilah buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Yang kita harapkan siapa? Yang kita harapkan adalah cintanya Allah. Kalau kemudian kita berharap sama Allah, gak akan ada satu kekhawatiran pun.
Makanya adalah kita lebih sering berharap kepada manusia dibandingkan berharap kepada Allah. Padahal apa? Kalau kita berharap kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Sementara kalau kita berharap kepada manusia, banyak-banyaklah kita kecewa. Kenapa? Karena kalau kita cinta kepada manusia, banyak orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau kita mencintai Allah dan berharap kepada Allah, yakin Allah tahu apa yang kita mau. Saya sering mengatakan apa? Allah Maha tahu, manusia sok tahu. Kita sering dikecewakan oleh manusia, tapi lucunya apa? Kita tetap banyak berharap kepada manusia. Padahal satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan hanya Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa kita lebih percaya dengan janji manusia dibandingkan dengan janji-janji Allah Ta'ala? Saya kasih contoh Bapak Ibu, tolong Anda jawab dengan tegas. Betapa kemudian kita lebih percaya dengan janji manusia dibandingkan dengan janjinya Allah? Coba Anda jawab. Kalau Anda mau menikahkan anak gak punya uang, mau menyekolahkan anak gak punya uang, apa yang diingat-ingat? Allah atau manusia? Manusia. Yang diingat-ingat apa? Utang. Piye carane sertifikate dilebokke bank, BPKB ne dilebokke penggadaian. Betul Bu? Padahal penggadaian menyelesaikan masalah, nambah masalah. Nggak punya uang, mau menikahkan anak, datang ke bank, ditanya sama orang bank, Bu, untuk apa utang uang? Untuk menikahkan anak. Bagaimana nanti angsurannya? Gampang Pak, sumbangannya banyak. Kelasnya orang Jaya Loka, mohon maaf, nyumbang nggak pernah ikhlas. Nyumbang 50.000, anak 5 diajak makan semua. Betul? Akhirnya panitia zong. Makanya kalau di Jawa Bapak Ibu, kalau ada ibu-ibu disukumi anak cewek, ketika menikah ibunya biasanya menangis. Saya pikir karena menangis terharu karena ditinggal anak cewek, ternyata tidak. Begitu ibunya disukumi sama anak cewek, ibunya bilang, oh alah dok, gara-gara nikahkan kamu ibu bangkrut. Tendanya belum dibayar, sound system belum dibayar, catering belum dibayar. Kenapa itu terjadi? Karena kita lebih percaya dengan janji manusia. Akhirnya apa? Kalau kita nggak punya uang, yang diingat-ingat bukan Allah, tapi utang. Satu. Kalau perut kita lapar, biasanya yang kita ingat-ingat apa Bu? Restoran, rumah makan. Padahal mohon maaf, restoran dan rumah makan yang kita tuju belum tentu sesuai dengan ekspektasi dan keinginan kita. Ada kalanya kita ingin makan sesuatu, tapi yang kita makan tidak ada. Tapi kita percaya dengan restoran. Kalau motor kita rusak, mobil kita rusak, siapa yang kita tuju? Bengkel. Ada nggak jaminan bisa menyelesaikan motor yang rusak? Nggak ada. Bahkan banyak kasus motornya rusak apa, dibawa ke bengkel malah rusak kemana-mana. Tapi kita percaya dengan bengkel. Kalau Bapak Ibu badannya sakit, badannya kurang sehat, siapa yang diingat-ingat? Rumah sakit dan dokter. Padahal dokter belum tentu bisa menyembuhkan penyakit kita. Saya kasih contoh. Istri Gus Miftah tahun 2019 divonis mastitis. Apa itu mastitis? Membengkakkan sisa air asin. Kita percaya berobat di rumah sakit mahal. Dan Anda tahu, 2 tahun kemudian justru istri saya divonis penyakit kanker. Dan yang paling membuat saya jengkel adalah saya baru pulang pengajian dari Palembang, landing di Jogja, dokternya telepon saya, Gus, bisa nggak ketemu saya? Bisa dok, saya baru dari bandara langsung ke rumah sakit. Sampai rumah sakit dokternya bilang apa sama saya? Mohon maaf Gus Miftah,
Istri Gus Miftah hanya mampu bertahan hidup 3 tahun. Saya waktu itu mikir, kalau seandainya saya bukan orang terkenal, tak wantemi cangkeme. Sungguh terlalu. Makanya di mana-mana saya bilang, kalau dikatakan dokter itu pinter, saya kadang-kadang kurang terima. Kenapa dokter itu nggak pinter? Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya. Betul? Bu Bupati sakit apa? Pertanyaan saya, kalau pinter ngapain pakai tanya? Yang pinter itu cuma satu, siapa? Dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disuntik. Nggak ada sapi datang ditanya, sapi kue loro opo. Dokternya marah sama saya, Gus, sing goblok orang Islam. Kenapa dokter? Orang Islam tuh goblok. Kenapa yang kentut bokongnya wudhu yang dicuci mukanya? Apa jawaban saya? Dokter, mohon maaf, kenapa orang Islam yang kentut bokongnya wudhu yang dicuci mukanya? Sama dengan Pak Dokter, kenapa yang sakit matanya yang disuntik bokongnya? Bok matanya itu disuntik. Jawaban yang kedua apa? Kenapa kentut bokongnya wudhu yang dicuci mukanya? Karena rasa malu itu tempatnya di muka, bukan di bokong. Makanya kalau ibu-ibu sedang pengajian kok ngetut, yang dipegang apanya? Wajahnya. Isin aku. Orang kok isin aku itu kan. Nah Bapak Ibu, ada satu tempat yang kalau kita berharap pasti dikabulkan oleh Allah, yang pasti kalau kita minta dikasih oleh Allah. Siapa? Allah. Makanya ayatnya apa? Kalau kita dikasih masalah oleh Allah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fafirru ilallah, segeralah lari kamu kepada Allah. Kenapa? Allah yang memberi masalah, yakin Allah yang memberikan solusi. Tidak mungkin gembok dibuat tanpa kunci, masalah dibuat tanpa solusi. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi mohon maaf, iman kita yang terlalu lemah. Bangsa Indonesia diuji oleh Allah dengan COVID. Ternyata apa? Kita mampu menjadi bangsa yang mampu mengambil hikmah dan solusi dengan segala macam problematikanya. Coba Anda lihat, dulu awal COVID, mohon maaf, langka masker. Betul? Begitu muncul varian berikutnya, Delta, langka oksigen. Terakhir muncul varian ketiga, Omikron. Langka apa? Minyak goreng. Dan sejarah mencatat hanya COVID di Indonesia yang berani muntal minyak goreng. Sampai sekarang minyak goreng masih mahal, Bu? Yang salah penjual nasi goreng. Kenapa nasi sudah matang masih digoreng? Kan goblok. Dengan segala macam problematikanya, tetapi apa? Allah kasih bangsa Indonesia kuat. Pemerintah, aparat daerah bersama TNI Polri bahu membahu. Akhirnya kemudian apa? Kita bisa lepas dari COVID. Benar apa yang Allah katakan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Bu, nggak ada jaminan orang pakai masker nggak mati. Tetangga saya mohon maaf nggak pernah keluar rumah, tiap hari pakai masker. Beli apa-apa dari luar dicuci, termasuk beli obat dicuci. Kan goblok. Ternyata apa? Tetap mati bukan karena COVID,
Mati karena dihajar istrinya karena nggak punya penghasilan. Saya memang haus, Bu, tapi pas saya puasa. Jadi kalau saya ngomongnya agak ngap karena saya pas puasa. Hari ini pas jadwal saya puasa Daud. Jadi alhamdulillah saya dikasih keringanan kemudahan oleh Allah, dalam keadaan apapun masih biasa puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Nggak usah, Wak. Saya sering ditanya, Gus, kenapa suka puasa? Satu hal, orang puasa itu orang yang mau puasa itu insya Allah sakti. Contohnya apa? Ular. Ular itu makan sekali, puasa 1 bulan. Makanya ular itu dikasih senjata oleh Allah namanya bisa. Kata orang Jawa upas. Kata orang Musirawas apa? Upas. Bisa. Oh bisa. Ini Banser kok gendut banget ya. Banser tak kasih tahu. Di Jogja ada penelitian medis. Cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Kelihatannya perutnya besar pakai sarung duduk, dibuka isinya kayak pending. Tapi kalau orang NU kemudian umrah ya, karena dikit-dikit saya malah curiga kalau ada Banter kurus banget kayaknya. Makannya banyak tetap kurus. Kalau orang makan banyak tetap kurus itu 2 kemungkinan, anugerah atau azab. Dengan segala ujian yang dikasih oleh Allah, tapi dengan segala kesabaran kita, dengan ketekunan pemerintah dan kegigihannya bersama TNI Polri, alhamdulillah kita bisa lepas dari pandemi. Syaratnya apa? Jangan pernah menghilangkan tawakal kita kepada Allah. Jangan sampai kemudian ketika kita dikasih musibah oleh Allah, justru kita jauh dari Allah. Yang kita lakukan kadang-kadang kalau kita dikasih musibah, saling salah menyalahkan. Nanti akan saya kasih cerita Bapak Ibu yang kemarin saya sampaikan tepat seminggu yang lalu di hari Jumat yang sama. Seminggu ini saya diminta datang ke Jakarta oleh Pak Jokowi. Saya ceramah di hadapan para pengusaha dan para menteri dan di hadapan para presiden. Apa syarat menjadi bangsa yang besar? Jangan sampai kemudian kita hanya saling menyalahkan. Coba kayak dulu Pak Bu awal Covid. Begitu muncul Covid, orang teriak-teriak, pemerintah harus cari vaksin. Vaksin datang, masih cerewet, minta sertifikasi halal. Sertifikasi halal muncul, minta presiden disuntik duluan. Presiden mau, minta disiarkan langsung oleh televisi. Sudah disiarkan, masih cerewet. Apa? Jangan-jangan vaksin yang diberikan kepada presiden beda dengan yang diberikan kepada rakyat. Selalu mencari-cari kesalahan pemerintah. Lucunya apa? Begitu bagi-bagi BLT, antri pertama kali. Wonge yo teko. Yo melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Itu pasti ibu-ibu muslimat ya. Saya membedakan fatayat sama muslimat nggak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Kalau fatayat biasanya baunya parfum, muslimat balsem. Bisa dilihat dari wajahnya. Kalau fatayat skincare, muslimat bedak Viva nomor 4.
bagi-bagi BLT antri. Orang Indonesia itu aneh, Ibu Bupati, Pak Wali Kota. Kenapa aneh? Begitu ada bantuan sosial untuk orang miskin, semua orang ngaku miskin. Betul? Begitu bantuan untuk UMKM, semua ngaku pengusaha kecil. Makanya pas muktamar NU di Lampung, saya ketemu Pak Jokowi, saya bilang, Pak Presiden, kok sekali-kali buat apa Gus? Bantuan untuk orang gila. Apakah orang Musirawas ngaku-ngaku edan? Mengapa? Kalau bangsa ini pengen besar, ada caranya Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya akan ceritakan kisah umat Nabi Musa alaihi salam ketika dilanda kemarau panjang, ketika dilanda kekeringan. Makanya acara hari ini hadir pengajian istighosah. Ini sing sponsornya siapa kayak? Gunawan. Ini jenenge Gunawan. Mana? Gunawan, tidak gundul tapi menawar. Alhamdulillah Pak Gunawan, terima kasih. Saya berwasiat kepada Bapak Ibu, saksikanlah Pak Gunawan ini orang baik. Tolong jangan dikubur sebelum mati. Kita doakan Pak Gunawan panjang umur. Amin. Orang sedunia mati, Gunawan hidup sendiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya pengen kita semuanya belajar dari kisah umatnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabi yang tercatat sebagai nabi yang paling gagah. Jadi Bapak Ibu mohon maaf ya, kenapa kiai itu kok beda-beda? Karena nabi pun juga mukjizat dan kelebihannya beda-beda. Sementara kiai itu ahli warisnya para nabi. Jadi kalau Anda menyaksikan modelnya kiai beda-beda, tolong jangan suudzon. Itulah cara Allah kemudian menciptakan para penerus, para nabi dengan kelebihan yang berbeda-beda. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Yang menjadi rasul 313. Yang wajib diketahui 25. Seperti yang termaktub di dalam kitab Aqidatul Awam. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulamu kalafin fa'ahakim watarim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu ulun mutabak lutun wa ismailu isaku kada Yakubu Yusufu wa Ayyubu tada Suaibu Harunu wa Musa wal Yasa Dulkifli Dawudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Dahoya Alaihimu sholatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Nabi 25, kalau Rasul 25, kalau Nabi 124.000 Nabi. Saya nggak tahu, mungkin nggak ada Nabi namanya Gunawan. Kayaknya enggak deh. Mosok Nabi ireng. Kalau Nabi namanya Miftah itu masih mungkin tak Miftah Maulana Habibur Rahman. Nabi kok lemu kayak ngene. Nah, karena Nabi itu jumlahnya banyak, kiai itu siapa? Alladzina hum warasatul anbiya. Kiai itu merupakan pewaris para nabi. Nabi mukjizatnya beda-beda, kelebihannya beda-beda. Maka begitu turun kepada para kiai, warisannya juga beda-beda. Ini saya sampaikan sebelum saya ceritakan tentang Nabi Musa, supaya Bapak Ibu tidak gampang membanding-bandingkan kiai, dan jangan pernah dilakukan. Ada nabi jadi pejabat, jadi raja, jadi presiden. Siapa Bu? Nabi Dawud. Begitu turun kepada kiai, ada kiai yang jadi pejabat, jadi presiden,
contohnya Gus Dur. Jadi wakil presiden contohnya Kiai Ma'ruf. Jadi gubernur Bu Khofifah. Jadi wakil gubernur Gus Yassin dan lain-lain. Ada nabi kaya, siapa? Sulaiman. Begitu turun ada kiai kaya, Kiai Asep Mojokerto, kaya. Ada nabi gagah, begitu turun ada kiai gagah, Gus Maksum, Padar Nusa. Gagah. Ada nabi cerdas, Nabi Ilyas, Nabi Khidir. Begitu turun ada kiai-kiai cerdas, Gus Baha, Gus Koyum, Kiai Said. Ada nabi miskin, siapa? Isa. Begitu turun ada kiai miskin, siapa? Kiainya Jaya Loka. Teka ora ya. Ada nabi ganteng, siapa? Yusuf. Begitu turun ada kiai ganteng, siapa? Turun. Masa ya kowe. Nah, yang saya mau ceritakan Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya. Rahasia sukses menjadi negara yang besar. Rahasia sukses menjadi negara yang maju. Mudah-mudahan Indonesia bisa maju. Amin. Musirawas makmur. Amin. Selamat pemimpinnya, selamat rakyatnya. Amin. Apalagi bupatinya cewek. Padahal cewek itu karakternya mohon maaf, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat.